Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fitur distribusi yang ada di Zigbee Web. Kita akan mempelajari rangkuman distribusi dan bagaimana rangkuman distribusi ini bisa berbeda antara satu korpus dan korpus yang lainnya. Ya, jadi ada satu fitur yang bisa secara cepat mengkonversi judul teks ke dalam informasi metadata. Ya, dan ini sangat membantu. Saya akan berikan dulu satu ilustrasi. Kita akan masuk ke BNC. Ya, jadi silakan login dan masuk ke BNC. Nah, kemudian kita akan gunakan Lovely. Ini query-nya, Lovely. Ya. Kemudian kita akan batasi. Ya, kita akan lakukan, hilang tadi ya, restrict query. Saya masukkan lagi, Lovely. Nah, sekarang saya akan melakukan pembatasan ya pada salah satu fitur yang ada di metadata. Ya, misalnya jenis kelamin, sex of author. Sex of author. Nah, di sini nih. Sex of author. Kemudian saya batasi, saya hanya mau mencari yang laki-laki saja. Nah, jadi saya ingin mengetahui seberapa sering laki-laki ya itu menggunakan kata lovely. Nah, kan kadang-kadang ada kata-kata yang sering digunakan oleh perempuan, sering digunakan oleh laki-laki. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin nanti Anda bisa temukan contohnya ya. Nah, sekarang kita akan coba lovely dulu. Dan kita batasi penelusurannya hanya pada laki-laki saja. Dan ini sex of author ya. Jadi jenis kelamin penulis, bukan data lisan. Ya, jadi kita akan telusuri data yang tulis di sini. Misalnya kita punya satu hipotesis ya, bahwa kata lovely itu juga sering digunakan oleh penulis laki-laki. Kita lakukan penelusuran, klik Start Query. Nah, bisa kita lihat di sini, your query lovely, restricted to text meeting criteria sex of author male. Nah, ini pembatasannya tadi ya, kita hanya menelusuri subkorpus sex of author male. Kita hanya menelusuri data korpus dari penulis laki-laki. Nah, hasilnya adalah 810. Ya, 810 ya di 236 teks yang berbeda. Nah, kalau dari sini ya, informasinya sudah ada, termasuk sebaran teksnya. Tapi kira-kira apa fungsinya kita mengetahui sebaran teksnya? Mungkin lebih menarik kalau kita bandingkan ya perbedaan dari penulis laki-laki dan penulis perempuan. Nah, gimana caranya? Cara pertama tentu saja kita bisa lakukan penelusuran yang kedua. Ya, jadi di sini kita lihat frekuensi relatifnya ya, 23. Frekuensi relatif 23. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini, kita ganti sex of author-nya jadi female. Ingat ya, tadi frekuensi relatifnya untuk penulis laki-laki adalah 23. Nah, sekarang untuk penulis yang perempuan, kita lihat di sini, ya, frekuensinya adalah 83, sekian. Jadi di sini paling tidak dari perbandingan dua subkorpus ini, ternyata kata lovely itu lebih banyak digunakan oleh penulis perempuan dibandingkan penulis laki-laki. Nah, itu kesimpulan sementaranya dari hasil penelusuran kita yang kita lakukan 2 kali tadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan perbandingan tersebut tapi hanya dengan 1 kali penelusuran. Ya, ini kan harus 2 kali. Ya. Nah, bagaimana caranya? Dan misalnya bagaimana caranya juga kita ingin membandingkan lovely berdasarkan
tipe interaksinya. Apakah banyak di dialog, apakah banyak di monolog. Bisa juga kita membandingkan berdasarkan modenya. Apakah written atau spoken? Lebih banyak mana Lovely digunakan? Di data tulis atau di data lisan? Nah, untuk melakukan hal tersebut, ya kita bisa gunakan strategi berikut. Jadi kita lakukan standard query saja, tidak usah restricted query. Kemudian kita masukkan query yang sama, yaitu Lovely. Lakukan konkordansi start query. Ini. Ya. Lalu kita pilih choose action dan kita lakukan bukan frequency breakdown, tapi distribution. Ya, kita lihat di sini hasilnya sudah keluar semua. Ya, sudah keluar semua. Sekarang kita akan coba bandingkan sex of author-nya berdasarkan sex of author. Sex of author. Nah, bisa kita lihat di sini dari data yang kita punya. Sebentar, tadi mana ya? Sex of author. Ya, kita lihat di sini. Kalau kita bandingkan dari data laki-laki dan perempuan saja, ya, ini kita lihat perempuan paling tinggi. Bahkan paling tinggi di antara semua kategori. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kategori yang unknown, ini artinya teks tersebut tidak ada metadata penulis laki-laki atau perempuan. Yang ini ada metadatanya laki-laki, perempuan. Nah, ini mixed. Ini gabungan ya. Ya, ada yang laki-laki dan perempuan, dan yang ini adalah not applicable. Kita lihat di sini frequency per million word-nya paling tinggi. Ternyata bukan female ya, tapi not applicable. Nah, kalau kita hapus ini kategori ini, paling tinggi adalah female. Ya, di sini bisa kita lihat seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya dari hits in category, di sini kita lihat ya kurang lebih sama, bisa dilihat di sini. Jadi ini lebih besar yang female daripada yang male. Ya. Tapi lihat antara unknown dengan female. Ya, unknown di sini 1188, 1432. Hampir sama ya, 1000-an lebih. Tapi frekuensi per millionnya atau frekuensi relatifnya jauh beda. Yang satu 29, yang satu 83. Ya. Baik, kita akan coba lakukan dengan korpus yang berbeda. Ya, kita akan coba lakukan distribusi tadi, dengan korpus, Brown family. Kita akan lakukan penelusuran di korpus yang query-nya kira-kira tidak terlalu banyak ya. Misalnya Soekarno dengan ejaan baru ya, U. Bukan Soekarno, tapi dengan ejaan baru U. Soekarno. Kita lakukan penelusuran start query. Lalu di sini kita lihat masih berproses ya. Bisa kita lihat di sini, ini masih ada tandanya. Di sini ada 10 temuan ya, 10 frekuensi absolutnya 10. Kita lakukan distribusi untuk melihat rangkumannya. Nah, kalau tadi rangkuman itu diberikan by default dalam bentuk tabel seperti ini, kita bisa ubah ke bentuk bar chart atau bentuk grafik ya, diagram batang. Nah, kalau dari sini bisa kita lihat ya, lebih mudah melihatnya, lebih cepat. Misalnya dari dua broad genre yaitu gen prose dan press, ternyata jauh lebih banyak, lebih besar frekuensi Soekarno, ya, frekuensi absolut ya. Jadi bar chart ini berbasiskan frekuensi absolut di genre press. Kemudian dari subkorpusnya, ya, di antara 3 korpus ini ada brown, ada frown,
dan LOB, ya, itu ternyata yang paling tinggi ada di corpus Brown. Jadi dari semua subkorpus yang ada dalam Brown family corpus, kata Soekarno itu paling banyak ditemukan di Brown family corpus. Di Brown corpus. Ya, baik. Jadi itu dua metode untuk menampilkan hasil rangkuman distribusi. Kita bisa gunakan tabel by default atau kita bisa gunakan bar chart atau diagram batang. Satu kasus lagi, kita akan ambil satu kasus lagi, ya, karena yang tadi mungkin ya masih hanya contoh-contoh yang mungkin kurang bermakna ya, tidak ada tujuannya. Sekarang kita bayangkan bahwa kita betul-betul ingin melakukan riset, ya, kita ingin melakukan riset mengenai terorisme. Ya, terorisme kita akan masuk ke dan terorisme ini kita fokus pada media Amerika, media yang ada di Amerika. Saya akan gunakan akun saya yang lain ya untuk bisa mengakses korpus New York Times ya. Kita akan gunakan korpus New York Times. Bentar. Oh, saya masih ada di file yang lama. Oops, sorry. Ya. Besar seharusnya. Nah, ya. Sedikit masalah di sini. Oke, mudah-mudahan sudah berhasil. Ya, sudah berhasil ya. Oke, kita akan masuk ke korpus New York Times. Jadi ada masalah login. Ya, biasa kadang-kadang ditemui karena login itu case sensitive gitu ya. Begitu juga passwordnya. Nah, misalnya kita ulangi lagi tadi kita ingin melakukan penelitian mengenai terorisme. Ya, jadi bagaimana representasi terorisme, teroris itu ya, di media-media di Amerika Serikat. Kita ambil salah satu contohnya dari korpus New York Times. Ya, surat kabar di Amerika. Kemudian harus kita lakukan pertama adalah memformulasikan query. Nah, kata-kata apa saja yang kira-kira terkait dengan terorisme? Untuk menyingkat waktu, saya akan gunakan wildcard ya. Saya akan memasukkan terror, kemudian disusul dengan wildcard bintang. Nanti semua kata yang dimulai dengan teror, termasuk teror itu sendiri, akan menjadi hasil penelusuran. Jadi ada teror, terorisme, terrorism, terrorist, ya, dan sebagainya. Kita coba ya, lakukan start query. Nah, kita lihat di sini CKP Web sedang memproses. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat hasilnya ada terrorism, terrorist, terror, terrors yang plural ya. Kita akan lihat dulu distribusi frekuensinya. Jadi kira-kira kata-katanya apa saja ya? Kita lihat CKP Web di sini masih memproses. Ya, ini mohon maaf karena skema warnanya itu agak ini ya kurang jelas ya. Jadi ada terrorist, terrorism, terror, terrorist, terrorize, terrors, ya, terrorize dengan variasi huruf besar dan kecil yang berbeda. Ya, jadi itu variasinya. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, sekarang kita akan gunakan fitur distribusi frekuensi ya, distribution. Dan saya akan fokuskan pada bar chart saja.
Ya, abaikan ini ya. Ini ada bugs ya yang tidak kita inginkan pasti ya. Kita langsung saja ke frekuensinya. Ya, kita akan coba tampilkan bar chart. Kalau tidak berhasil, kita akan, nah ini sudah berhasil ya. Tadi sekilas berhasil, sebentar. Scroll. Oke, sudah muncul tadi. Ya, jadi ini berdasarkan kategori. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, New York Times corpus itu, annotated corpus, dia ada beberapa metadata ya. Jadi ada main category, ada subcategory, type of material, kemudian year. Taruhlah kita tertarik dengan distribusi berdasarkan tahun. Jadi pada tahun berapa saja atau pada tahun apa kira-kira puncak dari terorisme yang ada di Amerika Serikat yang direpresentasikan di surat kabar. Tentu kita harus cari yang berdasarkan tahun ya. Ups, tadi kita lihat di sini bukan paling bawah berarti. Nah, lihat ya. Ini udah berdasarkan tahun klasifikasinya. 1987 ya sampai 1999. Kita lihat pergerakannya memang fluktuatif, tapi fluktuasinya tidak terlalu ekstrim. Kadang naik, kadang turun, tapi tidak terlalu ekstrim. Sekarang kita lihat data tahun setelahnya. 2000 oke, ya. Kita lihat sampai 2000 masih tidak terlalu ekstrim, tapi 2001 naik sangat tinggi, mencapai puncak. 2001, 2002 turun. Turunnya tapi tidak terlalu signifikan. 2003 turun. 2004 naik sedikit, 2005 turun lagi, 2006 kurang lebih sama, 2007 turun. Jadi ada pertumbuhan yang tidak normal. Ya, dari tahun 2000 tiba-tiba naik drastis di tahun 2001. Dan sedikit demi sedikit turun. Dia tidak turun drastis. Nah, kira-kira kenapa ini terjadi? Nah, untuk itu kita harus menghubungkan temuan ini dengan aspek metalinguistik. Ya, jadi bagi yang ingat, pada tahun 2001 itu ada tragedi ya W Trade Center. Nah, semenjak saat itu Amerika mulai ya memperketat screening ya dan ya memerangi terorisme dengan lebih lebih hebat lagi begitu ya. Dan representasinya di dalam surat kabar New York Times adalah banyak sekali ditemukan kosakata atau kata-kata tentang terorisme. Nah, jadi ini adalah salah satu cara tadi untuk mengkonfirmasi ya intuisi metalinguistik kita atau temuan metalinguistik kita dengan data linguistik. Ya, jadi kita bisa gunakan metode ini triangulasi ya, data linguistik, intuisi, data korpus, intuisi dan data metalinguistik. Nah, ini nanti bisa jadi satu pembahasan yang cukup menarik. Baik, demikian tadi kita sudah rampungkan pembahasan mengenai distribusi, khususnya rangkuman distribusi frekuensi dan distribusi data. Ya, tentu saja ini sangat-sangat tergantung dengan korpusnya. Ya, ketika kita ingin mengkonfirmasi temuan intuisi kita dengan data korpus dan juga informasi metalinguistik. Karena tidak semua korpus memiliki metadata yang banyak ya. Bahkan ada korpus yang tidak memiliki metadata sama sekali. Misalnya, saya ke Arabian Night di sini. Ya, jadi Arabian Night ada di paling ujung kiri, Arabian Nights Old Edition. Silakan klik. Ya, kita lihat dulu metadatanya, restricted query. Nah, hasilnya apa? Kalau kita klik, there are no tax classification schemes set up for this corpus. Memang nggak ada. Dan kalau tadi korpus-korpus yang kita lihat tadi ya, kita bahas tadi, dia terdiri dari 3.000 teks, ya ada yang dari ratusan, ya ribuan, puluhan ribu. Nah, korpus ini cuma terdiri dari satu teks saja.
dan tidak ada metadatanya. Sehingga mungkin agak kesulitan kalau kita mau mengkonfirmasikan temuan metalinguistik kita, ya fakta-fakta sosial yang ada di sekitar kita dengan data linguistik. Jadi pemilihan korpus ini sangat penting sekali, ya, karena tidak semua korpus dilengkapi dengan metadata yang mendukung tujuan riset kita. Ya, jadi begitu tadi sudah kita rampungkan rangkuman distribusi dan bagaimana metadata satu korpus itu bisa berbeda dengan korpus yang lain dan menjadi pertimbangan bagi kita ketika kita mengkorespondensikan hal-hal tersebut dengan tujuan riset. Ya, maka demikian tutorial kali ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom di bawah dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.